Merasa tertolak oleh orang tua dan teman-teman kampus pernah membuat saya sangat putus asa. Beberapa kali saya bahkan mencoba mengakhiri hidup. Namun, kasih sayang Allah yang begitu besar akhirnya membawa saya menemukan penyegaran jiwa dan ketenangan hati. Inilah kisah saya. Penolakan demi penolakan yang saya alami memberi dampak yang sangat berat bagi diri saya. Di luar saya terlihat baik-baik saja, masih beraktivitas seperti biasa. Namun di dalam saya hancur, hidup terasa kosong tanpa tujuan dan penuh kelelahan. Luka penolakan itu perlahan membawa saya jatuh ke dalam depresi. Bahkan pada beberapa saat, saya merasa hidup ini tidak lagi layak dijalani. Hingga satu hari saya sadar, saya harus keluar dari lingkaran keputusasaan ini. Saya mulai mencoba cara untuk menolong diri sendiri. Dari internet, saya mempelajari terapi mandiri, mengizinkan diri memproses emosi dan rasa sakit, tidak membiarkan masa lalu menentukan masa depan, serta mencoba membangun relasi yang lebih sehat dengan beberapa orang. Saya juga semakin mendekatkan diri kepada Sang Khalik, rajin sholat, puasa dan memberi sedekah. Saya berharap dengan menjadi orang bertakwa, Allah akan menerima saya. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Namun, setelah melakukan semua itu, saya tetap belum menemukan ketenangan yang saya cari. Bayang-bayang penolakan masih sering muncul dan menghantui pikiran saya. Apalagi saat saya mencoba mendekatkan diri pada Allah, saya mendapati satu fakta yang berkata, janganlah Anda tertipu dengan banyaknya amal ibadah yang telah Anda lakukan, karena sesungguhnya Anda tidak mengetahui apakah Allah menerima amalan Anda atau tidak. Juga saya tidak pernah tahu apakah Allah menerima amalan saya atau tidak. Semua penemuan ini membuat saya kembali depresi. Bagaimana saya bisa tahu bahwa Allah mengasihi dan mau menerima saya? Satu hari, di tengah kemacetan ibu kota, saya tanpa sengaja mendengarkan sebuah siaran radio. Ternyata, frekuensi itu sedang menyiarkan program rohani Kristen yang membahas kisah Nabi Yusuf. Diceritakan bagaimana Yusuf mengalami penolakan yang sangat pahit dari saudara-saudaranya. Ia dibuang ke dalam sumur dan dijual sebagai budak. Ketika dewasa, ia kembali difitnah dan dipenjara. Namun, Yusuf tidak menyimpan dendam, baik kepada orang-orang yang menyakitinya maupun kepada Allah. Sikap itulah yang akhirnya membawa Yusuf kepada keberhasilan. Tuannya melihat bahwa Allah menyertai Yusuf dan bahwa Allah membuat segala sesuatu yang dikerjakannya berhasil. Ia pun menugaskan Yusuf untuk mengatur rumahnya. Segala miliknya diserahkannya ke dalam wewenang Yusuf. Cerita itu menyentuh hati saya. Untuk pertama kalinya, saya merasa bahwa rasa sakit karena penolakan bukan hanya saya yang mengalaminya. Tetapi, satu pertanyaan tetap ada dalam hati saya. Bagaimana saya bisa yakin bahwa Allah menerima saya? Rasa penasaran itulah yang membawa saya memutuskan untuk mempelajari kitab Taurat, Jabur, dan Injil. Ketika saya mempelajari kitab suci Injil, saya menemukan janji Isa Al-Masih yang sangat menyentuh hati saya. Marilah kepadaku, hai kamu semua yang lelah dan menanggung beban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Janji ini terasa berbeda. Untuk pertama kalinya, saya menemukan jaminan bahwa saya tidak akan ditolak. Bahkan Isa Al-Masih menunjukkan kasih-Nya dengan menyerahkan nyawanya di kayu salib. Akulah Isa Al-Masih, gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Sejak saat itu saya semakin yakin bahwa Isa tidak akan menolak saya. Kini pun saya merasakan kelegaan yang sejati. Luka penolakan dari masa lalu tidak lagi menguasai hidup saya. Karena sekarang saya sudah mendapatkan jaminan yang saya butuhkan. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Penolakan dunia mungkin menyakitkan, namun penerimaan dari Sang Khalik adalah segalanya. Kini, setiap langkah saya bukan lagi tentang pembuktian diri, melainkan tentang rasa syukur karena telah diterima seutuhnya. Saya tidak lagi mencari ketenangan. Saya telah memilikinya di dalam Isa Al-Masih. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda juga merindukan kelegaan yang sejati? Tonton video lainnya untuk mengenal Isa Al-Masih.